Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pada agenda takjil maghrib, tausiah jelang maghrib yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Bumiayu, saat ini saya akan menyampaikan 3 wasiat yang sangat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Namun sebelumnya marilah kita melakukan mutaba'ah dan sekaligus muhasabah selama perjalanan Ramadan yang kita laksanakan sejak hari yang pertama sampai dengan hari ini. Semakin rajinnya kita lakukan mutaba'ah, semakin rajinnya kita muhasabah, disitulah kemudian kita akan tahu segala kekurangan, mengetahui segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Maka dengan kata lain, semakin banyak kita lakukan mutaba'ah dan muhasabah, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat takabur atau kesombongan. Jangan sampai kemudian kita melewati Ramadan demi Ramadan, dan tahun ini yang sudah menjadikan harapan kita menjadikan Ramadan yang terbaik, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang rugi. Karena siapa orang yang merugi? Adalah mereka yang tak kalah diberikan kesempatan oleh Allah SWT sejak hari yang pertama sampai dengan hari yang terakhir, kemudian tidak merasakan apa-apa selama Ramadan. Kenapa mereka menyia-nyiakan waktunya? Waktu demi waktu terbuang dengan sia-sia. Untuk itulah mudah-mudahan harapan kita menjadikan Ramadan yang terbaik. Sejak bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, maka warnailah aktivitas kehidupan kita dengan nilai-nilai Ramadan. Ma'asyiral muslimin haqwa. Kembali, apa 3 wasiat yang sangat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Dia minta nasihat. Nasihat yang sangat singkat. Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta nasihat, "Ibni wa ujiz." Nasihatnya aku secara singkat. Di sebuah riwayat yang lain, "Alimni wa ujiz." Ajarilah aku secara singkat. Faqala alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi sholatika fasolli sholatam wadi'in." Apabila kalian bangkit untuk sholat, maka sholatlah seperti orang yang mengucapkan kata perpisahan. Wasiat yang pertama adalah menjaga sholat. Ini penting dan sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah SWT. Karena generasi yang paling jelek dari zaman, generasi yang paling buruk dari zaman adalah tatkala mereka sudah mengabaikan sholat. Mereka sudah berani meninggalkan sholat. Karena apa? Mereka berani melawan kepada Allah SWT dan memperturutkan hawa nafsunya. Fa khalafa ba'dihim khalfun adau sholat
wattabau syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang setelah mereka generasi yang jelek. Siapa mereka? Adalah mereka yang mengabaikan sholat, yang meninggalkan sholat, yang menyia-nyiakan sholat, dan menurutkan hawa nafsunya, dan kelak mereka akan menemui kesesatan. Masyaallah muslimin Allah. Itulah pentingnya bagi kita untuk menjaga sholat. Karena orang yang bisa menjaga sholatnya, insya Allah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah nur, yaitu cahaya. Mana hafadhu 'alaiha kanat lahu nur. Barang siapa yang menjaga atasnya, menjaga sholatnya, maka kelak ia akan mendapatkan nur, mendapatkan cahaya yang menerangi kita. Kita hidup butuh cahaya. Maka kelak yaumil qiyamah, tatkala kita di dunia rajin untuk menjaga sholatnya, maka Allah akan berikan nur, yaitu cahaya. Wa burhan, kemudian sebagai bukti bagi kita sebagai seorang mukmin adalah dilihat dari sholatnya. Lalu wa najatan, keselamatan, kesuksesan yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dan sebaliknya tatkala mereka yang tidak bisa menjaganya, jika kita tidak bisa menjaga sholat, kita tidak akan memperoleh yang namanya nur, bukti atau burhan, dan keselamatan. Bahkan ya Allah, kita kelak tatkala kita tidak menjaga sholatnya, kelak kita akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kembali, masyarakat muslimin Allah, maka wasiat yang pertama adalah jaga sholat kita seperti orang yang mengucapkan kata perpisahan. Bagaimana kita bisa membayangkan tatkala kita mau berpisah dengan orang yang lebih kita cintai, seolah-olah tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu lagi. Seolah merupakan waktu yang sangat terbatas dan waktu yang terakhir, seolah Allah tidak akan berikan kesempatan kepada kita. Begitu juga sholat. Kalau kita bangkit menegakkan sholat seperti orang yang mengucapkan kata perpisahan, adalah seolah-olah sholat yang kita lakukan merupakan sholat yang terakhir. Ini menjadikan satu renungan bagi kita. Bisa jadi Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir. Kita tidak tahu apakah nanti akan dipertemukan dengan Allah, oleh Allah dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka wasiat Rasulullah yang pertama, sholat yang kita lakukan pun seolah-olah merupakan sholat yang terakhir. Sehingga tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah, selesai sholat, setelah kita mengucapkan salam, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri, yang dibaca adalah istighfar. Mohon ampun pada Allah, bukan pekerjaan yang lain dengan ucapan alhamdulillah atau mungkin saling bersalaman-salaman. Banyak mereka yang selesai sholat saling bersalam-salaman. Padahal dianjurkan Rasulullah ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini pesan yang pertama, wasiat yang pertama adalah menjaga sholat. Lalu yang kedua, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu hadan, janganlah kalian mengucapkan satu ucapan yang membuatmu meminta maaf karenanya esok. Yang kedua, wasiat yang kedua adalah menjaga lisan, menjaga ucapan. Karena rusaknya amal ibadah karena ucapan-ucapan dusta,
kebohongan-kebohongan yang diucapkan. Tergelincirnya kaki, barangkali yang merasakan sakit adalah diri kita sendiri. Tapi tergelincirnya lisan, salah ucap, apalagi diucapkan oleh orang-orang yang punya kebijakan di masyarakat, di negeri, memiliki punya kebijakan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Tatkala salah ucap, rusak kehidupan masyarakat. Maka wasiat yang kedua adalah jaga lisan. Begitu juga ibadah puasa. Tidak ada artinya sama sekali dalam Allah SWT walaupun kita menjaga makan dan minum, sementara kita tidak bisa menjaga ucapan dan perbuatan karena kedustaannya. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang dusta dan kebodohannya, tambahan dan kebodohannya, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh kepada apa yang kita lakukan, fi ayyati at'amahu wa syarabahu, walaupun kita meninggalkan makan dan minum. Di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan haus. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang yang qiyamul lail, orang yang tarawih tapi tidak memperoleh apa-apa dari ibadah tarawihnya, dari ibadah qiyamul lailnya. Ia hanya merasakan menahan ngantuk, hanya begadang saja. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi pesan yang kedua, wasiat yang kedua dari Rasulullah adalah menjaga lisannya, menjaga ucapan dari perkataan-perkataan yang dusta, dari sifat-sifat munafik yang harus kita hindari. Lalu wasiat yang ketiga, wajib ilyasa mimma fi yadin nas, bertekad sepenuh hati untuk tidak mengharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Maka wasiat yang ketiga adalah tanamkan sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertekad untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Disinilah sifat qanaah senantiasa tertanam. Jadi segala keluhan, segala permasalahan hidup yang kita lakukan, yang kita alami, permasalahan sekecil apapun yang kita alami, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan yang kita alami, kita adukan pada Allah. Allah pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Selama masih ada iman dan takwa yang dapat diri kita, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tanamkanlah sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wardallahu bima qasamahu laka takun ananas, ridolah dan ikhlaslah terhadap setiap pemberian dari Allah, niscaya kalian akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Ini pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, itulah wasiat yang sangat mulia,
wasiat yang sangat agung dari Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan pada seorang sahabat yang mendatangi pada beliau minta nasihat, minta sebuah pelajaran berharga, dan alhamdulillah nasihat itu sampai terdengar pada kita. Apa 3 wasiat itu? Yang pertama adalah jaga sholat, jaga lisan, tetaplah kita memiliki sifat qanaah. 3 hal yang mudah-mudahan kita mampu untuk menjaganya. Dan insya Allah Ramadan yang saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ayolah kita untuk lebih semangat lagi untuk menuju sebuah kemenangan besar. Kemenangan yang akan diraih oleh seorang mukmin, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam pandangan manusia. Bukan karim indan nas, bukan mulia di depan manusia. Apalah artinya mulia di depan manusia? Kalau manusia menilainya hanya dari sisi harta, jabatan, jenjang pendidikan. Manusia melihat keberhasilan seorang itu dilihat dari harta dan jabatannya, tapi kemuliaan di hadapan Allah SWT, Allah melihat kemuliaannya dari nilai takwanya, dari setiap amaliyah yang kita lakukan. Maka insya Allah sekali lagi dengan 3 nasihat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi karim indallah, ya, orang yang mulia di hadapan Allah SWT, dan kita bisa memanfaatkan waktu demi waktunya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai dengan akhir Ramadan tetap semangat. Apalagi di akhir Ramadan, kalau kita mengikuti jejak langkah Rasulullah, tatkala berada di 10 hari yang terakhir, waqtaqi fil asril awakhir, i'tikaf pada 10 hari yang terakhir, lebih semangat daripada waktu-waktu sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan wasiat penting ini menjadi catatan yang berharga bagi kita, menjadi momen yang berharga bagi kita untuk bagaimana bahwa Ramadan saat ini insya Allah menumbuhkan keteladanan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat kita. Insya Allah. Nasrun minallah wa bin qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.